Weh, weh, weh. Ada apa ini ramai-ramai? Oh, Dolpino tahu nih. Pasti kalian mau foto bareng Dolpino kan? Sorry ya guys, Dolpino lagi sibuk jadi host dulu nih. Tapi, semuanya tampak serius begitu sih? Gak usah serius-serius lah, dibawa happy aja sob. Oh, ternyata mereka ini adalah wartawan dari berbagai media di Asia yang diundang United Nations of Environment Program. Tim Dunia Binatang dan media asing lainnya diundang mengenai kegiatan konservasi dugong dan lamun di negeri Sri Lanka, teman. Sebab banyak sekali permasalahan yang dihadapi sepupu Dolpino itu. Kita di sini di Sri Lanka, kita bantu Sri Lanka untuk konservasi dugong. Itu satu jenis yang sudah cukup langka, sekitar 120.000 ekor yang sisa di dunia. Nah, binatang itu hidup dari Afrika Timur, misalnya Madagaskar, Mozambik, ke Asia Selatan, India dan Sri Lanka, ke Malaysia, Timor Leste, Indonesia, dan juga di Pasifik. Program kita itu membangun satu sistem regional, tapi terutama program nasional untuk bantu pemerintah dan organisasi pendidikan di sekolah untuk bangun program khas fokus untuk konservasi dugong. Dan dugong karena tergantung untuk makanan dari lamun, rumput laut, kita juga fokus ke habitat itu. Banyak nelayan yang tidak bertanggung jawab memburu mamalia laut yang keberadaannya sudah semakin langka. Mereka mencari daging, minyak, hingga air matanya untuk diperjualbelikan. Padahal itu semua hanya mitos belaka, sob. Pertama, mereka akan melakukan survei di tempat dugong biasa main. Oke, let's go. Mari berangkat. Hei, Paman, apa sih yang sedang dirakit itu? Oh, ternyata paman-paman ini akan menggunakan alat khusus untuk memantau keberadaan dugong. Mereka menggunakan sensor sonar untuk mencari saudara Dolpino, teman. Canggih juga nih alatnya. Tapi, belum kelihatan juga nih penampakan si sapi laut. Dolpino harus langsung turun tangan nih, teman. Oke, Paman. Ayo pasang alat selamnya. Let's go! Teman, para penyelam ini bukan hanya mencari keberadaan dugong loh. Mereka juga mensurvei keberadaan kuantitas lamun di sini. Banyak tidaknya lamun di sini sangat mempengaruhi populasi dugong. Kalau lamun berlimpah, otomatis dugong akan kemari untuk mencari makan. Nah, itu dia yang kita cari-cari. Halo, apa kabar, brother? Semoga sehat-sehat ya. Teman, kalian tahu nggak? Kalau dugong ini bukan termasuk kelompok ikan loh. Yap, dugong termasuk jenis mamalia laut sama seperti Dolpino. Dan sepupu Dolpino ini juga masih berkerabat dengan gajah, teman. Bisa kalian lihat sendiri kan, berat badannya 11-12 lah. Ukuran dugong dewasa bisa lebih dari 3 meter dengan berat 500 kilogram. Karena berat badannya yang besar dan tidak memiliki sirip punggung, kecepatan dugong di dalam air hanya sekitar 10 km per jam saja. Beda banget nih sama Dolpino. Walau bobot Dolpino cukup besar, tapi nggak mengganggu Dolpino untuk berenang dengan cepat. Dolpino kan nggak punya sisik, jadi tubuhnya licin, ramping, dan berbentuk aerodinamis. Sehingga Dolpino bisa berenang hingga kecepatan 60 km per jam. Wush, wush, wush.
Om Valentino Rossi aja mah lewat. Meski terlihat besar, dugong tidak berbahaya, teman. Dia merupakan hewan yang bersahabat kok. Tuh, kalian bisa lihat kan? Dugong tidak menyakiti kakak-kakak penyelam kan? Meski awalnya malu-malu, tapi jika dirinya merasa nyaman karena tidak diganggu, dugong malah bisa diajak bermain. Selain itu, kakak-kakak ini juga tidak melakukan gerakan yang dianggap menyakiti atau gerakan yang tiba-tiba. Sehingga si dugong merasa aman sentosa main-main begini. Oh ya teman, semua mamalia laut akan naik ke permukaan untuk mengambil nafas. Itu karena kami bernafas menggunakan paru-paru sama seperti kalian, teman. Dugong juga memiliki kemampuan menahan nafas ketika menyelam selama 7 menit. Dan dia dapat menyelam lebih dari 30 meter. Wah. Kemampuan kamu 11-12 nih sama Duolpino. Teman, kalian tahu nggak cara dugong menemukan makanannya? GPS, radar. Asal deh kalian. Ia mampu mencari makanan menggunakan rambut yang ada di sekitar area hidungnya. Dan seperti yang Dolpino bilang tadi, dugong sangat menyukai lamun, teman. Menggunakan mulutnya, dugong mencabut rumput dari dasar laut. Kemudian ia akan menggoyangkan kepalanya untuk menyingkirkan pasir. Oh ya teman, dugong merupakan satu-satunya mamalia laut yang mengkonsumsi lamun atau seagrass. Lamun adalah tumbuhan yang hidup di dalam laut yang dangkal. Kalian tahu kalau dugong mampu mengkonsumsi lamun sekitar 50 kg per hari. Atau setara dengan 5 karung beras. Weh. Ternyata selera makan kita sama nih, Sob. Penyebaran dugong juga tergantung pada sumber makanan ini, teman. Dan lamun banyak tersebar mulai dari perairan Indo-Pasifik, Australia, Laut Merah, hingga Samudra Hindia. So, di mana ada lamun, ya pasti ada dugong. Pokoknya bagai dua hati yang tak terpisahkan. Teman, kalian tahu nggak bagaimana cara dugong berkomunikasi antar sesamanya? Pakai SMS, email, atau belum ada jawaban yang benar nih. Dugong berkomunikasi melalui decitan halus atau seperti kicauan burung yang memiliki frekuensi sekitar 3-18 kHz. Selain itu, dugong berkomunikasi dengan mengeluarkan suara yang ditimbulkan oleh getaran juga. Cara ini terutama dilakukan saat dugong sedang melindungi anaknya. Weh. Dari tadi kamu kok gak bisa jauh dari si dugong sih, Sob? Hei, ada yang tahu siapa dia? Yap, bener banget. Ini si ikan remora. Teman, si remora ini memang suka sekali mengikuti makhluk laut yang bertubuh besar. Apalagi yang gerakannya lambat seperti mamalia laut ini. Bukan cuma dugong aja loh, bahkan raksasa laut hiu paus juga ditumpangi remora, Sob. Weh. Jangan sampai lupa bayar uang sewa ya. Ikan remora memanfaatkan sea whale shark sebagai tempat perlindungan dari berbagai ancaman predator.
Sedangkan si hiu paus tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian dari kehadiran si remora, teman. Kalau istilah kerennya sih, ini disebut simbiosis komensalisme.